Ya, Kapolri dan Panglima hari ini menegaskan larangan rencana demo besar-besaran awal Desember mendatang. Kapolri bahkan tegas menyatakan ada indikasi potensi makar dalam rencana demo yang dilatari ketidakpuasan karena Basuki Cahayapurnama tidak segera ditahan dalam kasus dugaan penodaan agama. Benarkah pemerintah sudah mengendus adanya indikasi makar dalam demo yang diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI tersebut? Di Studio 2 CNN Indonesia sudah ada Ridwan Habib, Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute. Selamat sore, Mas Ridwan. Sore, Mbak Eva. Menurut Anda, apakah terlalu dini kemudian Kapolri dan Panglima, mungkin kata-kata makar keluar dari mulut Kapolri, menyebut ada indikasi makar dalam demo yang akan dilakukan pada 2 Desember nanti terkait kasus Ahok sebetulnya? Ya, saya kira memang agak mengagetkan ya. Terus terang kami di teman-teman yang bergerak di bidang analisa keamanan dan mengagetkan ya? Terorisme cukup mengagetkan karena secara spesifik beliau menyampaikan kata makar. Kalau makar itu berarti kan sudah ada indikasi timeline yang jelas, aktornya jelas, siapa targetnya tentu kan pemerintah, presiden. Betul. Dan kalau beliau sudah menyampaikan itu, saya kira selevel Kapolri pastinya mempunyai data ya. Agak disayangkan kalau misalnya ternyata tidak ada datanya. Kata-katanya jelas. Ya, ada upaya rapat-rapat dengan agenda politik lain termasuk makar begitu, Mas Ridwan. Karena itu akan menimbulkan tentu ketidakpastian secara politik, terutama dari teman-teman parlemen. Mereka pasti akan mempertanyakan itu. Saya baca dari beberapa statement, ada Pak Fadlizon misalnya, belum kok sudah dituduh makar. Nah, itu tadi saya baca begitu. Dan saya kira Kapolri dan Panglima juga harus segera menjelaskan ke publik apa yang dimaksud dengan indikasi makar itu. Termasuk tadi disampaikan Mbak Eva ada kata-kata rapat-rapat gelap. Rapat-rapat gelap begitu. Kalau begitu berarti tentu sudah ada data intelijen. Karena rapat gelap itu bisa menjadi terang ketika ada agen intelijen dari kepolisian mungkin atau dari BIN yang berada di lokasi, dan tentu di situ pastinya mereka mempunyai rekamannya, setidaknya rekaman suara, rekaman video, sehingga kemudian pernyataan seorang Kapolri, ini Kapolri ya, orang nomor 1 Polri di Indonesia, bukan berdasarkan analisa-analisa yang lemah, tetapi berdasarkan fact finding, gitu, berdasarkan fakta. Baik, kalau kemudian tadi tentunya pernyataan seorang orang nomor 1 di Polri ini tidak akan main-main, pasti ada datanya, ada videonya, ada sadapannya, dan lain sebagainya. Artinya buktinya sudah cukup dong kemudian untuk memproses orang-orang yang diindikasi akan berbuat makar ini untuk diproses secara hukum saja. Ada pasal-pasal dalam KUHP, pasal 104, 106, 107 gitu. Ya, saya kira tadi yang tahu pasti tentu adalah Polri ya. Kami sebagai analis di luar kan hanya mengamati dari pernyataan-pernyataan beliau. Tetapi indikasi yang kuat itu seharusnya ditindaklanjuti. Bisa saja tidak langsung dengan penindakan hukum, bisa saja dengan operasi intelijen. Operasi intelijen itu jangan kemudian dipahami sebagai sebuah tindakan yang jelek. Pencegahan itu juga bagian dari operasi intelijen. Misalnya, ketika Polri mendapatkan data siapa saja yang ikut rapat gelap, maka dilakukan approach ke sana, dilakukan pendekatan ke sana, dilakukan rekonfirmasi apa betul laporan dari agen di lapangan bahwa mereka mengadakan rapat itu untuk makar, untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, harus dipastikan benar. Dari situ kemudian pencegahan diutamakan, jangan sampai kemudian ada penindakan secara serampangan. Jangan lupa kasus di Tunisia, Mbak Eva, itu seorang namanya Bo Azizi. Dia ditangkap Satpol PP, hanya Satpol PP ya ini. Lalu kemudian karena jengkel ditangkap Satpol PP, dia membakar diri. Membakar diri, lalu video membakar dirinya itu viral di sosial media, viral di YouTube, viral di Twitter. Apa yang terjadi? Presiden Tunisia jatuh. Mesir juga sama, Khalid Said ditangkap polisi lalu lintas. Lalu kemudian penangkapan itu viral. Ada hashtag kami bersama Khalid, kami bersama Khalid Said. Presiden Mesir waktu itu lalu jatuh di Tahrir Square dalam waktu 1 bulan sejak penangkapan Khalid Said. Maksud saya jangan sampai pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan dari aparat keamanan itu justru mempercepat eskalasi. Apa yang dikhawatirkan akan terjadi? Mempercepat ini? Sekarang ini kita bicara tentang worst case scenario. Misalnya dari teman-teman GPNF itu, Pak Bahtiar Nasir, Habib Rizik dan kawan-kawan itu tetap memaksakan diri untuk melakukan sholat Jumat berjamaah di jalur Sudirman Tamrin.
Lalu tentu tadi sudah disampaikan itu dilarang. Ini melanggar ketertiban umum. Ada masyarakat yang mau bekerja, ada masyarakat yang mau lewat dan seterusnya. Lalu kemudian diambillah Pak Kapolda, Pak Iriawan mengatakan karena Anda ini sudah kami peringatkan, ini dilarang, kami bubarkan. Dan Lalu, itu misalnya boleh ya? Itu boleh ya? Kalau memang sudah ada larangan? Kalau sudah dilarang, ini tempat publik, ada undang-undangnya, mereka bisa dibubarkan. Lalu diambil, diangkut ke truk misalnya. Lalu peristiwa ini kemudian diviralkan misalnya di sosial media dengan tagar Jokowi anti-Islam. Misalnya, ini misalnya, Jokowi anti-Islam, Jokowi anti sholat Jumat, Jokowi memberangus sholat Jumat. Bisa dibayangkan reaksi umat. Umat akan marah di seluruh Indonesia, di Aceh sampai Papua. Kasus ini akan menjadi trigger, menjadi api yang memantik kemarahan publik. Jadi sekali lagi tentu harus berhati-hati sekali. Baik, pernyataan ini kemudian nantinya tidak akan menjadi kontraproduktif apabila harus dibarengi dengan hal-hal seperti apa kalau begitu? Ya tadi sudah disampaikan Pak Tito bahwa tidak dilarang untuk melakukan sholat Jumat berjamaah di Istiqlal, di Monas, di lapangan Banteng, di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. Nah sekarang ini permasalahannya bangsa ini kan butuh wisdom Mbak Eva. Betul. Wisdom dua pihak, dari sisi pemerintah dan juga dari sisi teman-teman yang belum puas dengan kasus Ahok ini. Wisdomnya itu harus dua pihak. Kalau salah satu pihak saja selalu ada indikasi menang kalah. Ini kan sebenarnya dua-duanya sedang berjalan. Polisi memproses Ahok, kemudian yang demonstran juga berhasil karena Ahok menjadi tersangka. Itu tuntutan mereka tanggal 4 November. Lalu kemudian sekarang tiba-tiba Ahok harus ditahan. Nanti setelah ditahan apalagi kita nggak tahu. Tuntutannya akan terus bertambah. Benar. Gitu ya. Jadi wisdomnya harus muncul dua-duanya. Kalau sudah disampaikan begitu, bagaimana misalnya sholat Jumatnya di Monas saja? Itu kan akan sangat bagus juga kalau dilihat dari drone begitu. Baik. Sholat Jumat di Monas juga Tapi akan apakah kemudian pernyataan seorang Kapolri ini keluar karena memang sudah melihat tidak ada wisdom lagi sehingga harus melakukan langkah seperti itu? Saya kira ya saya setuju karena Pak Kapolri dan Pak Panglima ini kan sudah maraton silaturahminya. 2 hari yang lalu Panglima mengadakan Istighosa akbar. Di Medan beliau bersama Habib Lutfi, seorang Habib yang sangat-sangat dihormati di kalangan tasawuf. Kemudian Pak Tito mengadakan silaturahmi di Masjid Kuitang, itu tempat Habib Ali, yang sangat juga berpengaruh di Jakarta. Sudah bersilaturahmi dengan habaib-habaib. Tetapi tampaknya barangkali sampai tadi pagi jam 10 indikasinya tidak berubah. Dari teman-teman GPNF tampaknya terus akan menjalankan aksi itu. Lalu muncullah pernyataan secara menurut saya sangat keras ya, pernyataan Pak Tito ini walaupun disampaikan secara lembut, tapi ini sangat keras, karena sangat Pak bold. Tito orangnya lembut begitu ya. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya, kalau kemudian memang Kapolri sudah menemukan indikasi data-data bahwa seseorang akan menunggangi aksi tersebut dengan upaya makar, mengapa kemudian tidak diproses hukum saja pihak itu ya, barangkali untuk mencegah kemudian anggapan bahwa memang demo pada 2 Desember nanti tujuannya adalah melakukan makar. Ya, sekali lagi kami kan dari analis di luar ya, barangkali estimasi kami adalah Kapolri itu mencegah eskalasinya naik. Kalau kemudian ditangkap orang-orang itu secara terbuka, kemudian misalnya yang rapat siapa saja diambil, kemudian siapa yang mendanai upaya makar itu diambil, itu pasti akan menimbulkan bahasa kita mungkin gegar politik ya, akan menjadi gonjang-ganjing politik nasional. Kalau kemudian tokoh-tokoh ini kemudian ditangkap lalu diproses hukum. Karena ini adalah tokoh-tokoh yang prominent, begitu ya? Bisa kita asumsikan seperti itu. Saya tidak tahu, nanti ditanya. Tapi apakah kemudian ini ada korelasinya dengan safari politik yang juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Beberapa ketua-ketua umum partai politik diundang ke istana untuk membahas utamanya adalah masalah keberlangsungan pemerintahan Jokowi JK dan meminta mungkin statement atau pernyataan dari masing-masing ketua partai politik ini bagaimana dukungannya terhadap pemerintahan? Ya, saya kira Pak Jokowi ingin memastikan bahwa konsolidasi kelembagaan perlu berjalan ya. Presiden dengan partai politik, presiden dengan ulama, presiden dengan tokoh masyarakat. Tetapi jangan lupa yang aksi 411 itu bukan aktor politik, bukan orang partai politik. Ini adalah teman-teman kaum Islamis ya. Kalau saya menyebutnya neo-muslim ya, orang dengan gaya hidup yang pro-Islam, mereka misalnya menabungnya di bank syariah, mereka gemar menggunakan hijab, mereka misalnya gerakan
pro film-film Islami. Jadi ini orang-orang yang bukan orang politis. Artinya ini. itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Betul. Jadi ini bukan masa partai yang tanggal 4/11 maupun tanggal 2/12. Ini bukan masa partai politik. Ini masa ormas, iya. Salah satu ormas besar yang menyokong ini kan Hizbut Tahrir Indonesia, yang dia datang dengan jumlah yang sangat besar. Dan saya tidak tahu apakah tanggal 2 Hizbut Tahrir yang pro khilafah ini juga akan turun lagi, barangkali juga. Tetapi yang dilakukan Presiden itu menurut saya agak ada dalam tanda petik kekurangan lah. Belum mungkin menemui apa yang saya sebut sebagai kelompok neo-muslim ini ya, revivalis Justru yang Islam. disentuh adalah orang-orang partai politik, padahal yang nanti akan melakukan aksi adalah orang-orang neo-muslim. Misalnya nih, ketemu PAN, ini bukan masa PAN. Bapak Zulkifli Hasan sebagai ketum PAN tidak bisa kemudian menelpon anggotanya jangan turun, tidak bisa karena mereka bukan masa PAN. Bertemu Caimin, bertemu dengan ulama PKB. Ini bukan ulama PKB yang demo, ini Habib Rizik, ini Zaitun Resmin dari Wahdah Islamiyah, bukan PKB. Jadi simbol bahwa Presiden mendekat ke kalangan Islam iya, tetapi bukan pada kalangan Islam yang berdemo, ya kan? Jadi masyarakat kemudian kok tetap saja ya, Presiden sudah keliling ke ulama, Presiden sudah memanggil 17 ormas Islam, kok tetap saja? Ya memang karena tidak ada figur yang bisa menghubungkan Presiden dengan kelompok ini. Saya pahami kalau nature beliau, saya melihat dari karakter beliau sejak di Solo, memang suka mendatangi ya, mendatangi pasar, mendatangi kelompok-kelompok marginal. Tetapi tidak tahu mengapa beliau tampaknya tidak firm dengan kelompok ini. Mungkin secara spesifik tampaknya Pak Jokowi ini kurang firm dengan kelompok Habib Rizik nih, FPI. Saya tidak tahu apakah karena basis konstituen pro Jokowi ini mayoritas adalah mereka-mereka yang di sosial media anti FPI. Saya tidak tahu apakah itu alasannya. Baik, artinya safari politik atau yang dilakukan sejauh ini oleh Presiden Jokowi masih belum efektif untuk mencegah upaya makar ini, begitu menurut Anda? Ya, saya setuju kalau disebut bahwa ada kekurangan. Saya kira kalau Presiden sendiri tidak perlu ke sana, tentu Presiden harus menunjuk siapa yang menjadi representasi pemerintah untuk menjadi akses ke kelompok ini. Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, saya kira juga tidak bisa kemudian diterima secara firm oleh kelompok ini secara baik ya. Siapa ya? Pak JK tampaknya juga waktu demonstrasi nyatanya juga tidak berhasil membuat mereka pulang. Baik. Jadi tampaknya harus dipikir ulang siapa figur yang bisa diterima Pak Munarman, Pak Habib Rizik, Pak Bahtiar Nasir sebagai representasi pemerintah. Adakah kemudian dari pemerintahan yang sosoknya cocok kemudian untuk mendekati? Saya tidak tahu Mbak Eva, tetapi saya melihat kemarin Pak Din Samsudin itu kan sempat diundang makan siang dengan Presiden. Dan saya melihat Pak Din Samsudin lumayan lah untuk bisa didengar oleh kelompok ini sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Nah, saya tidak tahu apakah ketika nanti misalnya Pak Din Samsudin ini oleh Presiden diberikan semacam amanah khusus begitu ya. Misalnya staf atau staf khusus bidang hubungan kelembagaan begitu bisa jadi. Saya tidak tahu, kami hanya melihat dari luar. Baik, kalau kemudian ada tudingan ini akan ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang ujungnya nanti akan makar, dan Anda melihat bahwa tokoh politik ini tentunya dekat berarti ya dengan kaum neo-muslim ini ya, sehingga bisa kemudian menunggangi. Ya pastinya minimal dengan tokohnya dong. Kalau memang tuduhan Pak Kapolri itu akan mengindikasikan makar, kan bisa dilacak sebenarnya. Secara terbuka misalnya kelompok-kelompok ini siapa sih yang kemudian bertemu dengan mereka. Saya kan bisa dilihat. Kemudian tokoh-tokoh politik yang datang tanggal 4/11 itu bisa juga ditanya. Saya sih dalam posisi yang tidak mengerti mengapa Pak Kapolri ini tidak spesifik menyebut ya. Jadi ibaratnya begini, menyebut sebuah hal yang sangat keras, makar, tetapi aktornya siapa? Itu kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dan memang di daerah ini juga justru menimbulkan semangat baru Mbak Eva. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman, karena ini dilarang, daerah sangat semangat untuk berangkat. Oh, justru semakin laskar-laskar dari daerah. Mereka akan berangkat, mereka juga tampaknya akan membawa bambu dan seterusnya. Saya sih mengkhawatirkan ini akan justru memburuk ya. Tetapi begini, bahwa Pak Tito itu menyampaikan hal yang benar, itu perundang-undangan. Dilindungi oleh hukum. Indonesia kan negara hukum. Tetapi sebaiknya segera dilakukan upaya pencegahan, normalisasi hubungan.
Pak Tito sendiri sudah melakukan Baik. dengan silaturahmi dengan Habib-Habib itu. Tapi tampaknya Tapi ada mungkin, satu kelompok Iya, yang mungkin iya. belum terjalin silaturahminya, Betul. yakni yang melakukan aksi 2 Desember nanti exactly, betul. Itu yang harus dilakukan sebelum 2 Desember ya. Iya. Sehingga nanti aksi 2 Desember ini, kalau Anda melihatnya 2 Desember, apakah kemudian nanti akan lebih besar lagi kalau memang terjadi dan tidak ada hal-hal, tidak ada langkah-langkah lagi yang dilakukan untuk mencegah saya kok cemasnya akan eskalasinya? begitu, Mbak Eva. Saya cemasnya akan begitu, kan kemudian mereka akan tetap ngotot di Jalan Sudirman Tamrin, lalu Pak Kapolda karena ini aturan hukum harus mengambil tindakan hukum, lalu kemudian eskalasinya naik kembali. Ini Desember kita menghadapi libur akhir tahun, kita mau menghadapi Natal, mau menghadapi tahun baru, saya kira perlulah wisdom dua pihak, baik Kita dari harapkan pemerintah itu ya. maupun dari teman-teman GPNF itu sendiri. Baiklah, kita harapkan ada wisdom sebelum 2 Desember 2016 sehingga Ya. apa yang kita khawatirkan bersama tidak akan terjadi. Mas Ridwan Habib, Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute, terima kasih Terima sudah kasih, berbagi Mbak di Eva. CNN Indonesia Newsroom.